sebetulnya yang menjadi pondasi kebutuhan manusia itu bukan makanan, tapi ibadah. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Yang pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua berupa kesehatan, keimanan, keislaman, ihsan, sehingga kita dapat berkumpul lah walaupun menggunakan Google Meet gitu kan. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan kepada kehadiran kita junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Oke, baik, sebelum kita berlanjut, saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kita Bang Bangkit yang sudah menyediakan waktunya untuk kajian bersama kami, PII Kalteng dan PMKH Kalteng. Nah, ini kami kolaborasi, Bang. Kebetulan saya juga kaderisasi di PMKH dan kaderisasi di PII juga gitu kan. Mumpung ada momen seperti ini gitu kan, daripada kosong gitu kan, dimanfaatkan untuk seperti ini gitu kan. Oke, baik. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kawan-kawan PII Kalteng, Ketua Umum Hairul Anwar. Di situ ada PMKH Kalimantan, di sini ada juga ketumnya di Fatin Afiah. Di situ koordinator wilayahnya PMKH Kalimantan Tengah ada Muhammad Raya Akmal dan teman-teman semua lah yang tidak dapat saya sebutkan dan nggak tahu asalnya dari mana saja, soalnya linknya kemana-mana gitu kan. Oke, baik, sebelum kita berlanjut, marilah kita buka kegiatan atau kajian pada malam hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudari kita Nur Aina dari PMKH. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kama kutiba alal
الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, tabarakallah. Alhamdulillah sudah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat indah tadi. Mudah-mudahan kita yang mendengar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kami ucapkan kembali selamat datang dalam kajian Tarhib Ramadan yang mengangkat tema Get Ready, Ramadan is Coming. Nah, tema ini bukan mengajak kita untuk tidak sekedar menanti Ramadan, tapi benar-benar bagaimana sih kita bisa menyambut dengan persiapan yang terbaik gitu kan. Persiapan yang terbaik bukan hanya fisik kita bukan hanya fisik kita, melainkan mental, habis itu spiritual kita itu bagaimana gitu kan. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan itu mengapa persiapan Ramadan itu sangat penting gitu kan. Nah, Ramadan itu bukan sekedar bulan yang datang setiap tahunnya gitu kan. Nah, melainkan yaitu sebenarnya kan tamu yang agung yang harus kita sambut dengan baik itu kan, yang membawa keberkahan, ampunan dan peluang tak ternilai gitu kan untuk meningkatkan kualitas kita gitu kan. Nah, namun mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing gitu kan. Sudahkah kita ini benar-benar siap untuk menyambut bulan Ramadan? Ataukah justru kita baru mempersiapkan nanti setelah Ramadan itu berjalan, ataukah nantinya tanpa kita sadari Ramadan itu sudah pergi menjauh dari kita itu kan. Nah, lalu apakah persiapan kita hanya sebatas menyusun menu sahur
atau rencana buka di mana gitu kan. Nah, seringkali kita merasa bahwa persiapan Ramadan itu cukup dengan memastikan stok kurma di rumah gitu kan, di kos-kosan mahasiswa dan sebagainya gitu kan. Nah, bahkan menyusun jadwal mau sahur di mana, buka di mana, terus itu mencari referensi tempat buka bersama di mana gitu kan. Nah, padahal di sisi itu ada banyak hal yang mendasar yang sering luput dari perhatian kita. Nah, itu mungkin sedikit pemantik dari saya. Nah, tanpa berlama lagi, kita akan langsung mendengarkan, memasuki sesi utama untuk mendengarkan pemaparan dari Bang Bangkit. Nah, beliau ini asli dari Putra Pulau Dewata, yaitu asal dari Bali gitu kan. Nama lengkap beliau itu Bang Bangkit Ade Reforman gitu kan. Nah, sekarang beliau lagi studi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, S2 ya, dengan jurusan manajemen Bang ya, manajemen gitu kan. Di situ S1 beliau itu di Politeknik Bali gitu kan. Di situ pengalaman beliau ini tidak sedikit kawan-kawan, banyak, melainkan di organisasi, komunitas, relawan, di dunia kerja pun beliau memiliki pengalaman gitu kan. Nah, sekarang beliau juga lagi aktif atau berorganisasi di pusat gitu kan, pengurus besar Pelajar Islam Indonesia di Menteng di Jakarta gitu kan, sebagai kepala departemen kaderisasi periode 2023 sampai 2025 gitu kan. Baik, kepada Bang dipersilakan, tafadhol Ustaz. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat karunia-Nya, atas berkat nikmat-Nya, atas berkat taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada malam hari ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan takwa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apapun niat teman-teman mengikuti kegiatan kita di malam hari ini, mudah-mudahan merupakan niat yang baik dan mudah-mudahan akan mendapatkan pahala, keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, kepada para keluarganya dan umat-umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang diberikan syafaat di yaumil kiamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini, pertama saya ucapkan terima kasih ya atas undangan dari teman-teman semua. Saya izin untuk share screen. Ya, sudah kelihatan teman-teman? Sudah Bang. Oke, siap. Baik, ini perpaduan ya. Awalnya memang ini yang disampaikan dari teman-teman PII Kalteng aja. Nah, setelahnya, oh ternyata ada PMKH juga setelah ada pamfletnya. Dan ya nggak ada masalah gitu ya. Selama bisa memberikan manfaat ke teman-teman semua, insya Allah kita kita upayakan gitu ya. Nah, jadi di kesempatan kali ini kita sedikit berkenalan dulu ya. Tadi alhamdulillah sudah dikenalkan sama Masrul, Ustadz Masrul. Jadi ya betul seperti yang teman-teman ketahui yang tadi sudah disampaikan. Jadi saya Bangkit sekarang posisi lagi di Jogja,
yaitu email. Kemudian ya pendidikan di Politeknik Negeri Bali, kemudian Universitas Gadjah Mada. Organisasi di PII. PII ini organisasi yang paling lama ya, yang saya ikuti dari 2013 sampai dengan sekarang ya. Jadi sudah 12 tahun. Ini nggak ada yang ngalahin apa ya. Kalau misalkan ini seperti sekolah, ini sudah S3 ini kalau di PII ini gitu ya. Tapi memang di PII ini kan kita belajar ya berorganisasi gitu ya, dan mengabdi lah lebih banyak. Nah itu jadi perkenalan saya singkat. Mudah-mudahan nanti berjalannya waktu teman-teman bisa lebih mengenal lagi ya itu. Jadi tentu dengan background ya, teman-teman mengetahui bahwa saya memang adalah orang manajemen gitu ya, adalah orang yang tidak pernah menjalankan pendidikan Islam formal gitu ya selama dalam hidup ya. Semua proses pendidikan berkaitan dengan keislaman itu saya pelajari yaitu tidak dengan jalur formal ya, dari organisasi, kemudian juga belajar gitu ya ngaji di beberapa tempat, sehingga apa yang kemudian nanti akan kita dalami dalam tarhib Ramadan ini akan berangkat dari perspektif ya yang tentu saya pahami gitu ya. Tentu kita tidak akan berbicara lebih banyak tentang ayat, kita tidak banyak berbicara tentang tafsir ya, karena saya pikir itu pasti kita sudah sering dengar gitu ya. Dan lebih lanjut itu juga bukan otoritatif saya untuk menjelaskan berkaitan dengan tafsir, karena saya bukan ahli tafsir. Nah, akan tetapi dalam kaitan ini di kajian kita kali ini, kita akan coba untuk membahas gitu ya, kaitan tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Rul gitu ya, tentang alasan ya kenapa kemudian mempersiapkan Ramadan ini jadi penting, kenapa Ramadan itu penting, apa yang kemudian kita persiapkan, kenapa kita harus mempersiapkan itu, dan ini yang kita akan coba lebih dalam membahas tentang ini dengan perspektif membaca zaman gitu ya, membaca kondisi zaman kita hari ini. Sebetulnya umat Islam itu sedang berperang dengan siapa, sedang melawan siapa sih sebetulnya. Nah ini yang kita coba akan elaborasi, kita coba akan dalami gitu ya. Dan mudah-mudahan harapannya adalah setelah kita membahas atau kita berdiskusi tentang tarhib Ramadan ini, mempersiapkan Ramadan ini, kita bisa dengan sukacita, dengan bersemangat, dengan upaya yang sangat kuat, kita memasuki bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh, dan nanti kita bisa keluar dari bulan Ramadan dalam dengan gelar takwa gitu ya. Kita berangkat dari ayat Al-Baqarah ayat 183 seperti yang tadi sudah disampaikan ya oleh ya yang baca tilawah tadi ya, ayat yang sudah sangat sering dan sudah sangat familiar kita dengarkan, bahwa ayat ini adalah itu memiliki syariat wajib berpuasa, dan kemudian diatur di dalam hadis bahwa kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Tapi perintahnya itu ada dalam Quran, sehingga kemudian ini adalah menjadi tanda bahwa bagi kita orang-orang yang beriman,
itu wajib kita untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan orang-orang yang kita harapkan kita menjadi orang itu adalah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini adalah sesuatu hal yang kita akan coba definisikan gitu ya dengan perspektif zaman kita sekarang itu gitu ya. Tentu definisi mudahnya manusia itu adalah terdiri dari 3 hal ya, terdiri dari 3 komponen, dan komponen inilah yang membentuk manusia gitu ya. Manusia itu yang pertama terdiri dari fisik. Nah, fisik ini kalau di bahasa Arab kan disebut dengan jism atau jasmani kalau di bahasa Indonesia kan ya. Jasmani ini ya berupa tubuh kita gitu. Nah, kemudian ada akal. Manusia juga memiliki akal. Nah, akal ini kita gunakan untuk berpikir, merekonstruksi pikiran kita untuk kemudian nanti ditransfer kepada tubuh untuk kemudian kita lakukan sesuatu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ini ruh ya. Ruh ini adalah jiwa, ruh ini adalah hal yang metafisik. Nah, ruh ini adalah pengendali kita gitu ya, pengendali tubuh kita. Dan jangan salah ketika kita kemudian banyak menafsirkan bahwa proses pengambilan keputusan kita itu ada di akal. Ya. Melainkan sebetulnya yang mendrive tubuh kita itu adalah jiwa kita gitu. Jadi apabila jiwa kita bersih, apabila jiwa kita lurus, maka akan mendrive tubuh kita, akal kita untuk kemudian berjalan pada jalan yang lurus. Tapi sebaliknya kalau tidak, ya berarti kalau tubuh kita melakukan hal-hal yang merusak, maka kita harus lihat karena jiwa adalah cerminan diri adalah cerminan jiwa, terbalik. Maka berarti jiwanya juga adalah jiwa-jiwa yang rusak. Nah, maka takwa ini adalah kombinasi dari 3 ini, mudahnya kita melihat ya dari perspektif manusianya adalah orang-orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang paripurna di 3 hal ini. Nah, sebelum kemudian kita coba untuk mengkaji lebih lanjut ya. Nah, ini karena memang diskusi kita ini online gitu ya. Tentu teman-teman mungkin sebagian di antara 47 orang ini ada yang mendengarkan sambil melakukan aktivitas lain, ada yang memang bisa sambil fokus. Nah, ini kembali lagi ke teman-teman semua gitu ya, apalagi ini malam Jumat ya. Mungkin ada yang sambil melakukan aktivitas yang lain gitu ya. Nah, tetapi dalam kegiatan apapun kita kemudian mempelajari sesuatu, kalau kita lagi belajar gitu ya, ini adalah sesuatu hal yang lebih kepada mindset sebetulnya. Nah, mindset ini adalah mindset gelas kosong. Gelas kosong itu adalah artinya kita menyediakan wadah buat apapun yang kemudian nanti akan kita pelajari. Kalau kemudian teman-teman itu berjalan pada satu majelis gitu ya, dan teman-teman itu keluar dari majelis itu tidak mendapatkan apa-apa gitu ya, bisa jadi bukan salah majelisnya yang tidak menyampaikan sesuatu, bisa jadi karena gelas yang teman-teman bawa ke dalam majelis itu sudah penuh gitu. Artinya penuh ini adalah teman-teman sudah menyiapkan diri untuk tidak belajar dalam satu kegiatan itu. Nah, di kegiatan ini tentu apabila teman-teman berupaya untuk memaksimalkan apa yang nantinya akan didapatkan, maka ya akan lebih baik, akan lebih ahsan apabila teman-teman tadi ini ya, mengosongkan gelas ini gitu ya. Nah, nanti gitu ya, apakah selamanya gelas ini harus dikosongkan? Tentu tidak ya, teman-teman pasti punya wadah air sendiri gitu. Nah,
apabila nanti kemudian di setelah sesi ini, nah ini kemudian baru, dan di setiap majelis manapun harus teman-teman tumbuhkan critical thinking atau berpikir kritis terhadap siapapun yang berbicara, apapun yang dibicarakan, harus teman-teman kemudian telaah, olah, dan kemudian filter ya dalam pemikiran teman-teman gitu ya. Nah, ini adalah sesuatu hal yang banyak terjadi misalkan di media sosial atau di perdebatan dan seterusnya ya. Kalau berdebat itu tidak belajar, tapi lebih kepada mana yang argumennya paling kuat, bukan argumen malahan ya, lebih kepada sentimen dan mana yang bisa memainkan massa kalau debat itu ya. Jadi kalau kita itu mau belajar itu lebih ke tadi bagus, lebih argumennya itu yang lebih punya nilai, yang lebih punya makna, yang lebih punya landasan, yang lebih punya rujukan, itu yang mana, itu bisa kita telaah gitu ya. Jadi ini ya menyiapkan gelas kosong, karena memang sekali lagi sulit ya buat kalau misalkan kita bisa bertemu dengan offline, tentu kita bisa cek karena bisa ada udah ya tentu kalau kita bisa jalankan ini offline ya pastinya akan lebih mudah kita bisa berinteraksi, tetapi karena ini online ya saya kembalikan tanggung jawab itu ke teman-teman semua, adalah seberapa besar teman-teman menyiapkan wadah untuk kita belajar malam hari ini, sedalam itu pula yang akan teman-teman bawa. Oke, seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa saya akan coba untuk ya kita diskusikan malam hari ini adalah berkaitan tentang bagaimana kita mengenal, pertama ya, kita mengenal kondisi zaman kita hari ini, dan saya akan berangkat dari cerita. Jadi mudah-mudahan dengan pengantar cerita ini kita bisa lebih memahami ya peradaban kita hari ini gitu ya, supaya tidak terlalu tinggi gitu bahasa kalau kita bahas secara ilmiah. Saya akan coba membawakan dengan cerita. Nah, selamat datang di sebuah negeri antah berantah. Nah, ini simulasi ya, analogi ya, bahwa ini adalah sebuah negeri di mana negeri itu bernama semesta. Di negeri itu ya ada banyak sekali visualisasi dan simbol-simbol gitu ya yang dibuat oleh manusianya. Ada banyak hal-hal gitu ya yang dilihat gitu ya, yang dibuat menjadi simbol-simbol tertentu gitu. Nah, di negeri ini gitu ya hidup sebuah mekanisme alam di mana orang-orang yang hidup di negeri itu berburu untuk mencari kepuasannya sendiri gitu ya. Kepuasan yang diburu itu namanya hasrat. Nah, progres atau proses untuk kemudian orang-orang yang ada di negeri ini memburu si hasrat ini gitu ya, itu terjadi pagi, siang, sore, malam. Jadi pagi, siang, sore, malam itu mereka memburu yang namanya hasrat ini dengan cara apapun ya. Bahkan mereka hampir tidak punya aturan selain aturan untuk bagaimana bisa meningkatkan kepuasan dari bisa mencari hasrat ini. Tidak memiliki aturan ya,
membuat sebuah simbol-simbol yang kemudian nanti simbol itu digunakan ya juga sama untuk mengejar si hasrat ini, dan ekosistemnya itu sangat kuat. Jadi orang-orang yang sudah masuk ke negeri ini gitu ya, itu nggak bisa keluar kecuali mereka harus cari si hasrat ini gitu ya. Pagi siang sore cari hasrat, pagi siang sore cari hasrat. Siapapun yang masuk ke negeri ini tujuannya cari hasrat si negeri semesta ini ya. Kemudian adalah orang ya, sekelompok orang gitu ya, yang mencoba untuk mencari tahu lebih dalam lagi sebetulnya ada apa sih sama hasrat ini, kenapa dia diburu terus, apakah kita itu harus memburu si hasrat ini gitu, emang kenapa si hasrat ini harus diburu gitu. Nah, sekelompok ini kemudian ya mempertanyakan bahwa ternyata memang di negeri yang lain gitu ya, negeri ini cuma harusnya kita lewatin doang gitu. Sebetulnya itu bukan negeri ini yang mau kita tuju gitu ya. Tetapi banyak orang yang kalau udah sampai di negeri ini terjebak gitu. Terus dia bakalan ngejar si hasrat ini gitu. Nah, ada sekelompok orang tuh yang kayak mikir gitu loh, ngapain sih orang-orang ini nyari hasrat gitu ya. Nah, akhirnya mereka mencoba untuk cari temen lah gitu, cari teman buat ya gimana, ini ngapain sih kok kita cari hasrat ini mulu gitu ya. Nah, orang-orang ini ya berupaya untuk ya mencari lebih banyak teman untuk ngapain sih kita ada di sini gitu ya. Kita harusnya bukannya kita harusnya ke kota yang sebelah ya gitu ya. Tapi banyak orang yang udah sampai sini tuh terjebak gitu. Nah, bahkan orang-orang yang sadar ini pun juga awalnya terjebak gitu. Orang-orang siapapun yang sudah sampai di negeri ini ya terjebak juga gitu. Mau siapapun lah gitu. Orang kalau sudah pernah masuk ke dalam negeri ini gitu ya, dia akan terjebak juga gitu. Dia akan ngikut dari ekosistem yang sudah berjalan di negeri itu, harus kejar hasrat mau pagi siang sore malam, dengan membuat satu dunia baru lagi gitu ya. Nah, dunia ini yang ada di dalam gadgetnya gitu. Nah, sampai kemudian ya ada beberapa kelompok atau beberapa orang yang sadar gitu ya untuk mencoba keluar dari si ekosistem hasrat ini gitu ya. Mereka orang-orang yang sadar ini adalah orang-orang yang tahu sebetulnya tujuannya bukan di tempat ini, tapi di setelah negeri ini gitu. Dan mereka ini jumlahnya sangat sedikit ya, sangat sedikit. Mereka ini orang-orang yang mencoba untuk bertahan gitu ya di situasi dan di negeri yang tadi ya sangat riuh dengan tadi upaya untuk mengejar hasrat ini gitu ya. Nah, bahkan ketika orang-orang ini mencoba untuk berteriak, teriakan mereka itu akan kalah dengan kerasnya suara musik, kerasnya suara-suara yang mencegah suara orang yang bercerita ini mencoba untuk menyadarkan orang ini jadi tenggelam gitu. Nah, kalah mereka. Jadi orang-orang yang sadar tadi ini berupaya untuk kita jalannya bukan ke sini, bukan di sini aja nih. Nanti kita ke sana lagi gitu ya. Bakalan lanjut lagi ke jalan yang ada kota berikutnya lagi nih yang harusnya kita lewatin gitu. Kota ini kan ya sumber dayanya terbatas gitu. Kita nggak bisa kalau hidup hanya dari kota ini. Kita harusnya ke kota sebelah. Tapi kok kita malah kejebak di sini gitu ya. Karena tadi ya orang-orang tadi udah masuk ke dalam ekosistem yang menjerat tadi ya sulit gitu. Ya makan mereka ketika mau coba untuk ngajak orang yang ada di sekitar sana, ya bakalan Allah ngapain kamu coba untuk ngajak-ngajak saya gitu. Bentar. Masih kelihatan? Hitam, Bang. Hitam ya? Oke, siap.
Coba. Oh, udah ya. Oke. Ya Bang, sudah. Ya ini ya, jadi bahkan ketika dia coba buat ngajak orang untuk ngikut ke kesadaran itu, orang yang diajak ini malah, kamu pasti nggak bahagia ya, makanya kamu ngajak aku gitu. Aku lo udah seneng gitu ya, udah seneng di tempat ini, ngapain sih kamu ngajak aku keluar dari tempat ini gitu. Aku udah seneng kok ada di sini. Nah inilah yang kemudian terjadi, padahal sebenarnya bukan di tempat ini mereka berada. Nah bahkan orang-orang terdekat mereka sekalipun gitu ya, ke orang-orang yang dia anggap seperti saudaranya sendiri gitu, ternyata orang-orang yang saya anggap sebagai saudara ini nggak bisa gitu. Kita udah dari kecil bareng, kita udah tumbuh bareng, makan bareng dari kecil gitu ya, sampai di kota ini kita jadi tenggelam gitu, malah terjebak gitu, malah di kota ini gitu. Harusnya kan kita nggak di kota ini, kita harus ke kota sebelah gitu. Tujuan kita kan ke kota sebelah. Nah ini yang terjadi di semesta ini gitu ya. Bahkan ke orang-orang yang terdekat mereka sekalipun mereka juga terjebak. Nah nggak ada yang peduli sama orang-orang ini, mereka orang-orang kecil yang sadar ini nggak ada yang peduli gitu ya. Mereka malah ya dengan tertawaan mereka yang kosong gitu ya, mereka mentertawakan orang-orang yang mencoba untuk peduli ini ya. Mereka menganggap ya mereka hina, nggak peduli ya, ditertawakan gitu ya. Dia bicara tentang dunia atau yang ada di sebelah, negeri yang ada di sebelah ya, nggak ada yang percaya gitu bahwa memang sebetulnya kita tujuannya ke sebelah gitu. Seolah-olah semua orang yang sudah masuk ke negeri semesta ini lupa dengan harusnya kita ke negeri yang sebelah gitu. Nah dan mereka tuh tampak semakin asing ya, tampak semakin kecil kelompoknya. Bahkan orang-orang yang dulunya bareng sama mereka juga pada akhirnya juga malah keikut gitu dengan ekosistem itu, maka sehingga kemudian mereka tampak semakin asing gitu. Nah orang-orang ini, orang-orang yang mereka yang sadar ini, pada akhirnya padahal mereka harus terus berjalan gitu ya. Mereka ini adalah yang sebetulnya itu tahu tujuan mereka ada di mana. Dan mereka pada akhirnya sadar bahwa tidak semua orang pada akhirnya akan ikut rombongan ini. Pada akhirnya ada orang yang terjebak di semesta ini. Pada akhirnya ada orang-orang yang tidak kemana-mana, tetap mereka akan tinggal di situ mengejar si hasrat tadi. Dan ya terjebak terus sampai dia mati ya, dia akan tetap tinggal di situ. Nah, beberapa orang-orang ini terus berupaya untuk mengajak, tetapi juga sadar bahwa yang mereka bisa lakukan adalah tetap menyalakan cahaya, meskipun banyak orang yang menertawakan, yang menghina, dan menanyakan tujuannya ngapain sih kamu nyalain lampu, orang di sini juga banyak lampu gitu ya. Artinya kesenangan, banyak juga di sini ada kesenangan yang lain gitu. Padahal mereka sejati yang sebetulnya menemukan kebahagiaan di kota yang berikutnya, bukan di kota ini. Nah ini adalah gambaran tentang zaman ya. Masih mati lagi udah. Ya ini adalah cerita tadi. Itu adalah singkat cerita tentang zaman kita hari ini. Sebuah zaman yang kita namai atau kita kenal dengan era postmodernisme. Satu era di mana era ini menurut para ahlinya gitu ya, adalah era di mana hasrat ini menjadi sebuah tujuan. Jadi hasrat tujuan itu adalah hawa nafsu manusia. Yang tadi saya maksud dengan hasrat itu adalah hawa nafsu manusia. Negeri bernama semesta ini adalah negeri postmodernisme, di mana setiap orang yang masuk ke dalam negeri ini itu akan terjebak, siapapun orang itu. Karena memang tadi ya,
era ini meneguhkan beberapa nilai, beberapa poin-poin nilai. Yang pertama ya adanya nilai ketiadaan aturan yang pasti, kecuali nilai untuk ngejar hasrat, kecuali nilai untuk ngejar hawa nafsu. Nah, sebetulnya awal dari postmodernisme ini lahir karena adanya gerakan industrialisasi ya di Barat. Ada zaman di mana harusnya kita tuh lebih modern gitu. Harusnya kalau kita bertransportasi, gak usah naik kuda, naik dokar gitu. Kita bisa ciptakan mobil, kita bisa pakai minyak. Nah, minyak ini bisa menjalankan sebuah kendaraan. Nah, karena ada penemuan-penemuan ini yang disebut dengan industrialisasi, bisa membuat banyak sekali kemajuan. Dan kemajuan yang terjadi sejak awal dari kita punya kendaraan sampai sepanjang peradaban kita, dari kita awal pertama ada manusia di muka bumi, sama kita lihat dari perkembangan yang pertama kali kita nemukan mobil gitu ya, itu percepatannya sangat cepat setelah kita ketemu mobil. Lama sekali kita tuh tidak punya kendaraan yang tadi ya, yang ada motornya gitu, ada penggeraknya. Nah, inilah zaman yang kemudian kita hadapi hari ini. Sayangnya industrialisasi sebetulnya nggak ada masalah gitu ya, industrialisasi kerja segala macam itu nggak ada masalah. Manusia memang harus bekerja mencari nafkah segala macam, nggak ada masalah. Islam pun sangat nggak ada masalah dengan itu. Banyak hadis-hadis Nabi, perintah dalam Quran yang menyuruh kita untuk kemudian mencari nafkah tadi. Nah, akan tetapi masalahnya proses industrialisasi ini masuk ke Indonesia, ke negeri kita, itu barengan dengan liberalisasi gitu ya, proses untuk liberalisasi. Nah, proses liberalisasi dan industrialisasi inilah yang masuk kemudian meniadakan nilai-nilai yang harusnya ada di dalam diri kita, di dalam ekosistem negeri kita gitu ya. Itu jadi hilang. Harusnya kita itu dari dulu ya, sebetulnya dari zaman Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita bahwa bahwa dunia ini tempat menanam, akhirat tempat menuai, bahwa sebetulnya kita berjalan berasaskan aturan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak aturan-aturan yang sudah kita buat yang kemudian menyejahterakan manusia itu dengan 3 fungsi tadi. Manusia akalnya baik, kemudian fisiknya bagus. Nah, tetapi kemudian hilang di zaman sekarang. Banyak simbol-simbol agama pun dijadikan kehilangan maknanya gitu ya. Seperti kalau misalkan kita melihat gitu ya, padahal di dalam agama kita itu full of value ya, banyak nilai-nilai yang bisa kita adopsi. Misalkan hijab ini kan adalah pembatas ya, dan produknya adalah jilbab gitu ya. Di perempuan ini wajib. Nah, akan tetapi era yang sekarang jilbab atau hijab ini jadi kehilangan maknanya gitu ya. Yang sejatinya adalah ya produk untuk menutup aurat gitu ya. Tapi pada hari ini hijab itu tidak untuk itu gitu ya. Justru untuk memperlihatkan atau untuk fashion gitu. Jadi kehilangan makna, bukan untuk itu lagi. Kalau teman-teman ngikutin ya, ada berita ini di Bali nih kasusnya nih. Kalau teman-teman ngikutin berita, jadi satu beach club terbesar di Asia itu ada di Bali ya teman-teman, Atlas namanya. Sebetulnya kalau ada teman-teman yang pernah ke Bali atau tahu Atlas ya, yang dipunyai sama Holy Wings, punyanya Hotman Paris dan lain sebagainya, itu grup Holy Wings Group. Nah, itu tuh baru-baru ini ditutup ya sama pemerintah Bali. Nggak tahu kalau sekarang sudah dibuka apa belum. Itu karena mereka buatin DJ sebuah patung Dewa Siwa. Jadi dibuatin kayak ilustrasi gitulah. Nah, itu tuh patung Dewa Siwa.
Nah, itu juga terjadi di di umat Kristiani gitu ya. Salib itu yang awalnya itu sebagai simbol religiusitas itu dibawa di atas konser gitu ya. Nah, ini yang nggak ada aturan yang pasti ya, nilai-nilai aturan agama budaya itu hanya diambil simbol-simbolnya saja, dan tujuan orang ngambil itu ya tujuannya untuk ke hasrat, bukan untuk menuju ke tujuan yang sebenarnya gitu. Padahal harusnya bukan ke situ gitu ya, tapi diambil-ambil ini nilai-nilai agama ini untuk simbol. Kemudian yang berikutnya adalah hidup di dunia yang palsu atau hidup di dunia yang simulasi. Kalau kata Jean Baudrillard, ini salah satu ahlinya juga, mengatakan bahwa dunia digital, dunia hyperreality, dunia hyperrealitas. Dunia realitas itu apa ya? Dunia digital ya, medsos itu. Jadi kalau kita hari ini tuh lebih banyak hidup di medsos daripada hidup di dunia kita yang sebenarnya. Ini adalah dunia yang palsu, kenyataan yang palsu. Sebenarnya dunia kita tuh ya dunia fisik ini gitu. Nah, tapi tadi ya. Kemudian konsumsi dan gaya hidup lebih penting dari makna hidup. Nah, ini ya. Jadi sama seperti yang tadi disampaikan Mas Rul tuh di awal. Orang sekarang lebih mikir mau bukber di mana, mau bukber pakai apa, ketimbang apa yang kita mau siapin buat bukber, bukan buat bukber, buat Ramadan ya. Apa yang mau kita bawa untuk menyiapkan Ramadan ini? Sudahkah kita siapin dari awal? Orang-orang yang mempersiapkan Ramadan itu bukan orang yang baru mulai di tanggal 1 Ramadan, bukan. Orang-orang yang mempersiapkan Ramadan itu sudah dari bulan Rajab ini, Rajab, Sya'ban, sampai kemudian bulan Ramadan. Jadi 2 bulan sebelumnya kan Nabi itu menyunahkan kita untuk doa untuk sampai di bulan Ramadan. Jadi sudah dari bulan-bulan sebelumnya gitu, dan kita dari sekarang udah harus mempersiapkan diri. Nah, balik lagi ke ini ya, konsumsi dan gaya itu lebih penting daripada makna gitu ya. Nah, dan ya banyak kita mengkonsumsi segala sesuatu tuh kita sebetulnya nggak betul-betul memahami kenapa kita memproduksi atau mengkonsumsi itu gitu ya. Merek gitu ya, kita hidup di atas merek-merek yang membuat kita jadi lebih terkenal, padahal menjadi merasa lebih hidup, padahal sebetulnya itu fun aja sebetulnya. Kenapa saya tahu ya, karena memang itu di jurusan saya kita bicarain itu terus. Nah, ini kita bicara tadi ya, manusia. Manusia terdiri dari 3, ada akal, ada tubuh, ada jiwa. Akal kita tidak diskusikan, karena fakulti akal itu adalah fakulti yang mendapatkan respon dari jiwa untuk mengontrol jasmani. Ya, jadi akal itu adalah alat buat jiwa untuk mengontrol tubuh kita supaya apa yang dilakukan tubuh itu sesuai gitu ya. Karena tubuh itu tadi cerminan jiwa. Kalau jiwanya bersih, dibawa sama akal-akalnya bagus, ya tubuhnya akan melakukan segala sesuatu dengan efisien, dengan efektif. Tapi kalau jiwanya rusak, akalnya bobrok, ya tubuhnya juga ini, ya akan melakukan hal-hal yang merusak gitu. Nah, inilah yang terjadi pada dunia kita hari ini. Pemanasan global, kerusakan lingkungan, ya, penurunan muka air, penurunan daratan, ya, peninggian muka air laut, ya banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi, ya ini karena kita menuhankan tubuh kita. Nah, inilah yang kemudian dibawa ya oleh manusia hasrat. Manusia hasrat ini adalah orang yang kemudian menuhankan tubuh ya, menuhankan hasrat, dan meniadakan jiwa. Semakin tubuh itu dikuatkan ya, terus dipompa hasratnya gitu ya, semakin kita kehilangan jiwa kita, semakin kita kehilangan kontrol terhadap jiwa kita. Nah, inilah
yang terjadi di era postmodernisme ini gitu ya. Inilah yang terjadi di negeri semesta ini. Kita dipaksa untuk kemudian ikut terus sama alur-alur ya, algoritma di dalam Instagram, TikTok ya. Syukur kalau teman-teman ada yang bisa detox dari sosial media. Tapi kalau misalkan teman-teman masih termakan dengan algoritma tersebut ya inilah yang kemudian tadi ya memberi makan pada tubuh gitu ya. Memberi makan pada hasrat terus menerus dan nggak bisa keluar, terus kecanduan, kasih makan terus hasrat, mau makan makanan yang mana, wah ini lagi viral nih enak tren, kita makan itu gitu ya. Jadi kita keluar dari esensi manusia yang harusnya untuk jiwa menuju ke manusia yang religius. Gimana sih pandangan Islam terhadap itu lantas? Nah ini yang kemudian menuju manusia religius. Religius itu apa? Tubuh itu penting apa enggak? Penting juga gitu ya. Kalau kita lihat di lagu kebangsaan Indonesia Raya kan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya ya. Jadi dua-duanya tetap harus dibangun gitu ya. Islam itu bukan agama yang hanya meninggikan jiwa tapi meniadakan tubuh gitu ya. Jadi hanya fokus pada jiwa saja tapi tubuhnya ya nggak dirawat gitu ya. Di dunia kita berantakan, ini juga enggak gitu ya. Tetapi jiwa, akal dan jasad kita ini 3 hal atau 3 fakulti yang harusnya kemudian kita perkuat gitu. Dan jiwa ini sebagai tujuannya awalnya gitu sebagai ujungnya gitu ya. Jadi yang harusnya diperkuat itu jiwanya, yang harus kita kasih makan itu jiwanya gitu ya. Kan kalau jiwanya bagus, jiwanya bersih, itu mendatangkan ketenangan buat kita gitu ya. Seperti di Quran surah Al-Anfal ya, ayat kedua itu. Itu kan apabila disebut kata Allah itu bergetar hatinya, itu kan orang-orang yang jiwanya bersih ya, mendatangkan ketenangan. Ala bizikrillah tatmainnul qulub, itu adalah jiwanya bersih, mendatangkan ketenangan. Nah, orang yang ngasih makan hasrat terus ini adalah orang-orang yang nggak tenang hidupnya. Ya ini ya, jiwa, akal, dan tubuh menuju manusia yang religius. Nah, pandangan Islam. Ya, Islam tentu ya mengambil posisi yang berseberangan dengan postmodernisme, dengan negeri semesta tadi yang kita lihat, yang kita ceritakan tadi ya. Negeri semesta di mana ekosistem hasratnya berkembang. Nah, ini Islam tentu sangat jauh dari itu. Bahkan bertentangan dengan itu ya. Konsep manusia hasrat itu tidak didukung oleh Islam. Dan Allah tuh mengancam atau mengecam ya manusia yang mempertuhankan hasratnya, apalagi ya memperturutkan, apalagi menuhankan gitu ya, hanya hasratnya saja. Istilah-istilah seperti sekarang itu kayak ya FOMO, YOLO, ya FOMO ya fear of missing out, atau YOLO you only live once. Itu kan mempertuhankan hasrat ya, takut ketinggalan yang lagi ada 12 gitu ya. Nah ini yang nggak tahu nih tujuannya. Nah ini adalah hasrat tadi ya. Nah, Islam sebagai ayat 23 Allah berfirman ya, tahukah kamu Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya dan dibiarkan sesat oleh Allah dengan pengetahuannya. Ya, Allah telah mengunci ya pendengarannya dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Siapakah yang mampu memberikan petunjuk setelah Allah? Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Ya, jadi orang yang mengikuti hasrat ini ya lekat dengan kesesatan, lekat dengan kezoliman, lekat dengan mengingkari kebenaran, dan lekat dengan ketiadaan ilmu. Di ayat ini adalah orang-orang yang tiada ilmu gitu ya. Orang-orang yang ikutin hasrat tuh nggak ada akalnya gitu ya. Bahkan bisa merusak akalnya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan maksiat yang merusak akal. Ya, jadi ya banyak kegiatan kita mau merusak akal. Dan tadi ya
ayat-ayat di Al-Quran banyak sekali yang menjelaskan tentang ini, ada yang berkaitan dengan kesesatan, kezoliman, mengingkari kebenaran, dan di ayat ini kita bicara tentang ketiadaan ilmu. Nah, ini baru kita masuk ke Ramadannya nih. Jadi ini baru kita bicara tentang tema kita ini hari ini nih. Ya, Ramadan. Dan judul yang saya berikan pada tarhib Ramadan kali ini adalah sangkakala kematian postmodernisme. Apa yang saya maksud dengan sangkakala kematian postmodernisme? Sebetulnya ini adalah bukan tulisan original dari saya, tetapi dibuat oleh almarhum ya guru saya, dan ini adalah sesuatu hal yang sangat membekas buat saya, dan mudah-mudahan ini jadi amal jariah buat beliau. Saya bawakan ke teman-teman semua maksud dari sangkakala kematian postmodernisme. Jadi Ramadan itu adalah sebuah alat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat-sangat luar biasa banyak hikmahnya. Kita lihat hari ini di mana manusia itu terjebak di hasrat, dunia hasrat. Nggak bisa lepas daripada dunia konsumsi terus-menerus. Tapi di Ramadan, orang tuh dipaksa dan sampai detik ini ngikutin aturan Ramadan itu. Nggak ada orang yang, kalau kita orang nggak berpuasa tuh kayak malu rasanya gitu ya. Masih beda nih kalau kayak sholat subuh jamaah atau 5 waktu. Ini masih lebih sedikit ya. Kalau ketimbang yang puasa tuh puasa lebih banyak gitu orang yang berpuasa. Dan ini adalah sangkakala kematian postmodernisme yang diciptakan oleh Allah untuk kemudian mengembalikan manusia tuh kembali kepada fitrahnya yang benar. Islam itu bersyukur ya punya Ramadan. Kita ngelihat agama-agama lain itu babak belur semua dihancurkan oleh postmodernisme ini, kecuali Islam. Hanya Islam adalah agama yang teguh ya, sampai sekarang ini dihajar habis-habisan satu-satunya ya yang masih bertahan. Dan kita lihat sistem budaya hegemoni yang ada gitu sekarang ini gitu ya, benar-benar menyerang umat Islam. Dan masuknya kita ke dalam bulan suci Ramadan ini adalah udah tabuhan ya, tabuhan nyalakan genderang perang. Jadi masuk waktu kita ke takbiran atau apa namanya, masuk ke dalam bulan suci Ramadan, itu artinya kita siap perang. Makanya kita harus siapin nih dari bulan-bulan sebelumnya gitu ya. Dari bulan sekarang ini, kayaknya sudah bentar lagi nih. Ya, jadi mulai dari waktu ini teman-teman siapin amunisi. Amunisinya berupa persiapan jiwa gitu. Jangan sampai teman-teman baru masuk Ramadan baru latihan gitu ya, baru puasa pertama gitu. Wah, kalau baru puasa pertama kita yang lain udah lari kan, udah mau perang, udah bawa senjata, teman baru ngumpulin batu gitu mau buat senjatanya gitu ya. Nah ini kan apa namanya ya bisa aja tetap sampai di situ, tapi kan lambat gitu ya. Nah ketimbang orang yang udah lari duluan kan udah lebih cepet lah gitu. Nah ya ini persiapan ya teman-teman untuk menyambut sangkakala kematian postmodernisme, karena cuma Ramadan 1 bulan di mana teman-teman itu dididik oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan ini untuk jadi manusia yang bertakwa tadi, untuk jadi manusia yang paripurna, manusia yang utuh, jiwanya bersih, akalnya tajam, fisiknya kuat. Itu hanya ada di bulan Ramadan. Ya, kalau di bulan Ramadan kita bisa maksimalkan seperti di bulan Ramadan, hancur berkeping-keping itu postmodernisme. Gak ada lagi peradaban postmodernisme di dunia kita hari ini. Hanya Ramadan yang tersisa dan yang bisa kita harapkan. Coba kita lihat berapa ratus tahun, berapa puluh tahun yang lalu sampai hari ini, gak bisa kita keluar dari sistem ini gitu ya. Bahkan Jean Baudrillard yang tadi kita bahas itu ya, dia sudah mendefinisikan post itu level berikutnya, yaitu nihilisme. Nihilisme apa artinya? Gak ada yang mampu gitu ya, menyetop, memberhentikan postmodernisme ini kecuali kematian manusia. Ya, jadi matinya manusia itu baru stop postmodernisme atau mencari hasrat itu dalam dirinya itu baru berhenti. Nah, kalau kita manusia sekarang ini berhenti
si John Boldrell ini masalahnya nggak tahu Ramadan dia, jadi nggak bisa, nggak ngerti bahwa sebenarnya umat Islam tuh punya senjatanya. Nah ini punya Ramadan ini ya. Nah Ramadan ini sangat banyak mutiara hikmahnya, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil sedikit dan kemudian memperbaiki diri kita, tahu bahwa sebetulnya manusia kita yang utuh ini tujuannya bukan untuk hasrat. Hasrat itu adalah level terendah manusia, bukan berarti kita mematikan seluruh hasrat manusia ya, karena nggak mungkin juga bisa gitu ya, tetapi kemudian kita jadikan yang mengendalikan fisik kita itu adalah jiwa kita. Jiwa kita lah pengendali pada tubuh kita. Nah ini adalah Ramadan ya, yang kalau kita bisa siapkan, kita bisa punya senjata untuk ya melawan postmodernisme, melawan hasrat dalam tubuh kita. Nah ini adalah 3 pendidikan yang disajikan oleh Ramadan yang kemudian kita bisa tarik mutiara hikmah ya. Yang pertama adalah puasa tubuh. Puasa tubuh ini adalah jalan dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mendefinisikan segitiga hierarki kebutuhan bagi manusia, khususnya untuk orang-orang yang beriman. Kalau teman-teman mengetahui, memahami, ada segitiga yang sering sekali digunakan di dalam dunia pemikiran atau peradaban barat, itu adalah hierarki kebutuhan Maslow, di mana dalam level terendahnya itu adalah kebutuhan fisiologis atau kebutuhan fisik. Nah, padahal dalam Islam kita itu rela nggak makan, kita rela nggak minum, tidak memakan konsumsi kebutuhan kita. Demi apa? Demi ibadah. Maka sebetulnya yang menjadi pondasi kebutuhan manusia itu bukan makanan, tapi ibadah. Ini yang kemudian membedakan, jelas memang secara epistemologis berbeda. Nah, maka puasa tubuh ini menyadarkan manusia gitu ya, bahwa dengan menutup keran-keran hasrat ya, baik itu keran dari mulut ya, dengan makan, dengan minum, atau puasa menekan hasrat dari perut dan yang di bagian bawah perut. Bagi orang-orang yang sudah menikah ya, berpuasa juga ya, ini menutup saluran-saluran hasrat yang ada di dalam diri manusia gitu. Ini adalah pendidikan pertamanya gitu. Jadi ditutup dulu nih semuanya nih, saluran-saluran ini. Nah dengan kita menutup saluran ini gitu ya, jalan kita menuju ke jiwa itu jadi lebih terbuka. Nah ini yang membedakan ya, yang menguatkan. Jalan kita untuk memperbaiki akal kita itu jadi jauh lebih terbuka. Pernah nggak teman-teman merasakan bahwa ketika kita itu belajar kajian itu lebih mudah masuk, lebih mudah paham ketika lagi berpuasa ketimbang kita perutnya kenyang gitu ya. Nah ini adalah mekanisme yang diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tadi yang membersihkan jiwa. Yaitu ya. Nah, setelah kita berpuasa menutup pintu-pintu keran hasrat kita ini, baru kemudian kita masuk ke pendidikan yang kedua, yaitu adalah menyelami kedalaman jiwa. Seperti yang kita tahu gitu ya, bahwa ketika kita sudah nutup perhatian kita kepada hasrat, maka perhatian kita akan tertuju pada jiwa. Dengan kemudian kita berpuasa gitu ya, jiwa kita akan semakin bersih. Kita akan bisa menemukan ya makna-makna kedalaman-kedalaman dalam jiwa kita gitu ya. Nah, dan ini waktunya banyak sekali kemuliaan diberikan oleh Allah. Paginya kita berpuasa, malamnya kita diberikan ya ganjaran ya berupa qiyamul lail. Dan luar biasa ganjaran pahalanya. Jadi lebih jauh lagi sebetulnya itu kebutuhannya buat kita gitu ya, buat kita memperbaiki jiwa kita. Nah yang berikutnya adalah menjaga jarak dari dirinya sendiri. Nah ini akhirnya ya, jadi kita bisa memperlebar nih
ya cara kita supaya kemudian kita tidak menuhankan hasrat lagi. Kita kemudian bisa menuju kepada jalan yang hakiki, yaitu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai ke tahapan yang ketiga ini, kita tidak lagi kemudian yang penting adalah diri kita. Yang penting adalah apa yang dianggap Allah penting. Apa yang diperintahkan oleh Allah inilah yang kemudian penting. Maka jiwa kita lebur juga gitu. Pada akhirnya jiwa kita itu bukan tujuan, tapi Allah adalah tujuannya. Nah, sehingga kemudian ya kita tetap bekerja, tapi kerja kita karena Allah. Apa yang kita lakukan semua karena Allah. Jadi itu 3 model pendidikan yang dipersiapkan oleh Ramadan, dan apabila kemudian kita berupaya sungguh-sungguh gitu ya sampai ke model pendidikan yang ketiga ini, maka kita bisa mengakhiri gitu ya Ramadan ini dalam gelar takwa. Kita layak sebagai seorang manusia, sebagai orang-orang yang beriman, ya, mendapatkan gelar la'allakum tattaqun itu, gelar yang agung itu. Ya, kita layak ya dan pantas kita menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun dan bersiap. Jadi Ramadan mengakhiri postmodernisme itu sifatnya potensi, bukan sesuatu hal yang hakiki, karena ini hanya alat diberikan oleh Allah. Nih, kamu pakai ini untuk kamu tahu tujuan yang sebenarnya, supaya kamu jadi fitri, kamu jadi kembali kepada fitrahmu sebagai seorang manusia. Itu esensinya itu. Kita kembali dari manusia hasrat tadi ke manusia yang religius. Dan apakah pantas gitu ketika kemudian kita masih fokus sama hasrat kita, terus kita mendapatkan gelar fitri ini? Ya enggak ya, kita masih jadi manusia hasrat. Dan banyak sekali contoh-contoh kemudian kita itu di bulan suci Ramadan ya, kebudayaan kita yang masih mengedepankan hasrat. Misalkan kita ketika berpuasa itu banyak melihat sosmed yang isinya itu adalah konsumsi juga. Ya, isi berita ngomongin orang, gosip. Kemudian kita juga mengalihkan lapar dan haus kita pergi ke mall gitu, misalkan pergi shopping, beli baju, beli apa. Atau kemudian kita bersiap tuh udah mau berbuka puasa itu, kita mau beli makanan sebanyak apapun gitu ya. Nah, ini berarti kita belum selesai nih, belum selesai dengan hasrat kita gitu ya. Ini orang-orang yang kalah dengan Ramadannya gitu ya, dengan hasratnya gitu ya. Belum bersiap untuk menyambut kemuliaan Ramadan, menjadi manusia yang religius, menjadi manusia yang beriman, menjadi manusia yang la'allakum tattaqun. Orang yang la'allakum tattaqun tuh tahu kebutuhan manusia tuh gak sebanyak itu juga gitu. Manusia tuh butuh sesuatu hal yang membuat dia cukup. Nah, ini angka cukup ini jadi gak ada karena peradaban posmo ini gitu ya. Jadi kita kuat untuk terus mengejar. Padahal sebenarnya kita manusia tuh cukup sebetulnya gak banyak gitu ya kebutuhannya. Nah, kemampuan Ramadan mengakhiri ini bersifat potensi. Kalau kita bersiap ya, menyambut bulan suci Ramadan dengan sukacita, teman-teman silahkan. Ada yang punya target, ya, dibuat targetnya dari sekarang, karena itu membantu teman-teman. Kalau ada yang mencoba untuk mencari jalan ikhlas gitu, insya Allah aku nanti cari jalan baca Quran, tapi nggak ditarget, pokoknya seikhlasnya aja, nyamannya aja, pokoknya sampai capek gitu, ngaji setiap hari supaya ikhlas gitu ya, nggak ada target-targetan. Monggo, it's yours. Jadi terserah pilihan teman-teman. Ada yang mau berpikir di bulan suci Ramadan ini mau target nambah hafalannya, ada yang mau tilawahnya, ada yang mau taklimnya, ya, ada yang mau qiyamul lailnya diistiqomahkan, ada yang mau duhanya. Itu jalan teman-teman. Tapi bikinlah sesuatu pencapaian yang lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Apa yang teman-teman lakukan hari ini, ya tingkatkan, dipersiapkan, dibuat targetnya. Supaya tadi teman-teman tuh betul-betul menjadi manusia yang selesai dengan dirinya sendiri tadi, dari hasrat itu. Jadi
Ya, ini kalimat yang menutup nih. Kalau saja umat Islam menyambut Ramadan dengan sukacita, menjalaninya dengan sungguh-sungguh, dan menjaga semangatnya pada 11 bulan Ramadan setelah bulan Ramadan, dipastikan mesin budaya posmo akan terhenti, alam budaya akan runtuh, dan sistem budaya akan tercecer, tak lagi bermakna, gak ada lagi fungsi, gak ada lagi guna. Kita akan menuju ke manusia yang religius. Tapi ini perjalanan yang tidak mudah, ini perjalanan panjang, ini perjalanan yang melelahkan, ini adalah perjalanan yang penuh dengan godaan, seperti yang tadi kita lihat di negeri semesta. Teman-teman akan diajak lagi gitu, udahlah ayo kita bukber aja gitu, udahlah beli baju baru lagi aja gitu, udahlah kita makan di sini aja, atau setelah Ramadan udahlah kita konsumsi lagi aja 12 lagi. Nah ini kembali lagi ke manusia yang hasrat. Nah ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat ke teman-teman semua. Saya Bangkit Ada Reforman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah materinya sangat daging sekali. Jadi sebenarnya saya tidak dapat menyimpulkan dari banyaknya yang telah disampaikan beliau karena semuanya itu daging semua gitu kan. Teman-teman pastinya memiliki kesimpulannya masing-masing. Nah, yang pasti tadi beliau ada menyampaikan terkait bahwasannya Ramadan itulah yang bisa memutus tentang postmodernisme atau kebudayaan-kebudayaan hiruk pikuknya dunia gitu kan. Nah, Ramadan yang bisa menyampaikan terkait Ramadan ini ada mendidik 3 komponen gitu kan, terkait puasa tubuh, habis itu ada menyelami kedalaman jiwa kita, habis itu menjaga jarak dari dirinya sendiri. Nah, yang pasti yang dapat disimpulkan adalah yang paling utama adalah jiwa kita, bagaimana siap untuk menghadapi siap perang di bulan Ramadan nanti gitu kan, mengisi amunisinya, persiapan mengasah pedangnya dan lain sebagainya lah. Mungkin seperti itu yang dapat kami simpulkan. Selanjutnya memasuki sesi tanya jawab kepada kawan-kawan semua yang kiranya dari penjelasan itu masih kurang paham ataupun ingin penasaran, silahkan dibuka pertanyaan kepada kawan-kawan semua. Angkat tangan ya, atau langsung open. Perwakilan ya dari PMKH 1 dulu, habis itu dari PI 1, silahkan. Ataupun bebas dari kawan-kawan yang lain kalau memang ingin bertanya gitu. Ini pembahasan malam ini sebenarnya bukan hanya kayak kajian biasa, melainkan apa ya, kuliah ini benar-benar jarang didapatkan itu. Sangat apa ya, ternyata ada gitu kan ya, tentang ilustrasi tadi, habis itu ternyata Ramadan itu bisa memutus postmodernisme juga kan, tidak bisa membayangkan gitu kan, tidak sampai terpikir sampai ke situ. Ayo kawan-kawan silahkan bertanya. Dari BI kalau mau bertanya dulu. Sani gimana? Biasanya sering nanya. Boleh deh Kak. Gimana? Boleh saya bertanya. Silakan. Izin Bang Bangkit mau bertanya tentang materi yang masih saya agak bingung karena pembahasannya baru ini, kayak berat banget untuk saya pahami kenapa Ramadan itu bisa menjadi sangkakala kematian bagi postmodernisme. Dan juga di dalam PPT tadi itu disebutkan Ramadan merupakan masa peperangan yang dahsyat atau disebut Jihadul Akbar.
kira-kira ada nggak kayak semacam ilustrasi peristiwa kayak kenapa bisa disebutnya sangkakala kematian postmodernisme dan juga bisa disebut dengan peperangan yang dahsyat atau Jihadul Akbar tadi. Itu aja sih. Oke, gimana Bang? Langsung dijawab sama Bang. Baik, buat Mas Abdul Sani, ya terima kasih atas pertanyaannya dan uh, terima kasih sudah menyimak juga sampai detik terakhir. Ya jadi ya rupanya apa ya? Tadi saya pakai ilustrasi itu harapannya memudahkan gitu ya. Saya pakai cerita gitu-gitu. Mudah apa harapannya memudahkan. Ternyata masih sulit ya. Ya tapi nggak ada masalah ya, nggak apa-apa. Kalau teman-teman belum paham, saya coba jelaskan lagi. Jadi inti dari memang ini nggak ada ilustrasinya sih kalau sangkakala ini ya. Tadi itu yang kita ilustrasikan itu adalah peradabannya gitu ya, semestanya. Jadi kalau di sangkakala kematian postmodernisme ini tadi ya, kita itu kan hari ini terjebak sama budaya atau kebiasaan yang kita tuh nggak bisa lepas gitu dari kebiasaan ini. Ya lebih banyak main sosmed, banyak apa ya, cari follower, cari likes, cari komen, cari validasi di media sosial. Istilahnya itu FOMO juga atau YOLO, you only live once. Jadi cuma mengejar lah hasrat-hasrat manusia. Manusia tujuannya buat sekolah, buat apa sih? Sekolah itu ya buat biar bisa kerja gitu, biar masuk ke dunia kerja. Ya, kalau misalkan ditanyain sekolah tujuannya buat apa? Biar bisa dapat kerjaan. Kerja tujuannya buat apa? Biar bisa dapat uang. Ya, buat materi lagi ujungnya. Dan aktivitas-aktivitas lain gitu ya. Banyak pemaknaan-pemaknaan atau kebudayaan-kebudayaan atau aktivitas-aktivitas yang ada di diri kita manusia hari ini gitu ya. Dimanapun ya, hanya tujuannya untuk cari hasrat. Sehingga kemudian merusak, membabat hutan, menggali tanah, ya, membuat kilang minyak, nyedot minyak dari bumi, sehingga kemudian pemanasan global, kerusakan bumi dan seterusnya. Karena hasrat tadi mau jadi yang lebih makmur lagi, negara-negara berlomba, Ukraina, Rusia berperang merebutkan wilayah supaya jadi hasratnya menjadi pemimpin yang lebih tinggi. Ya, Donald Trump, wah banyak ya kejadian-kejadian itu. Nah, ini kan kita lagi ada di dunia seperti sekarang ini, hasrat semuanya. Dan nggak bisa keluar. Ya, tujuan kita manusia kerja ya cari makan. Tujuan kita sekolah ya biar kerja. Nah ini kan rantai yang harus diputus oleh sesuatu gitu ya. Apakah Nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia itu bisa kerja? Kan tidak ya. Tapi untuk menyempurnakan akhlak, ya supaya manusia itu menjadi manusia yang seutuhnya gitu. Karena manusia itu bukan cuma tubuh komponennya, tapi ada jiwa, ada akal. Nah jiwa dan akalnya harus diperbaiki semua supaya bagus gitu ya. Nah masalahnya kan kalau dengan hasrat ini kita nyongsong si tubuh dan banyak sekali aktivitas-aktivitas yang disongsong oleh tubuh ini semata itu merusak akal dan merusak jiwa. Itu ya peradabannya. Dan apa yang bisa menyetop itu? Cuma bulan Ramadan. Kenapa? Di bulan Ramadan itu kita di stop semua tuh saluran hasratnya. Kita nggak boleh makan pagi sampai sore. Kita nggak boleh gibah. Kita nggak boleh berhubungan suami istri. Ya. Semua pintu hasratnya ditutup. Bahkan kita mau bermaksiat pada saat puasa pun susah, gitu, lemes badannya gitu. Pun diancam juga sama Allah kan, apabila kamu bermaksiat di bulan suci Ramadan, di mana di sana itu ada rahmat, kamu akan dapat balasan yang lebih tinggi daripada dosa pada waktu biasa. Wah itu kan luar biasa tuh ancaman Allah.
Sehingga kemudian harus kita manfaatkan nih sebagai manusia gitu ya. Kita mau jadi manusia religius atau manusia hasrat, manusia yang menuju ke Allah atau manusia yang rusak tadi gitu ya. Nah, kalau kita mau ke manusia yang religius ya perang sama diri gitu ya. Jadi perangnya bukan ke mana-mana dulu, perang sama diri dulu gitu ya. Kamu perang dulu sama hawa nafsumu, bisa nggak kamu kendaliin hawa nafsumu tadi gitu ya, supaya tadi ya kamu bisa kendaliin, kamu udah bisa jadi kata Imam Al-Ghazali itu seperti pengendara kuda gitu ya. Jiwa itu sebagai pengendaranya, kuda itu sebagai tubuhnya gitu ya. Nah, kalau kita sudah bisa mengendalikan tubuh kita gitu ya, hasrat itu sudah, pikiran kita udah gak hasrat lagi gitu ya. Hasrat itu bisa kita kendalikan, makan makanan secukupnya gitu ya. Dan apapun ya produk-produk hasrat tadi ya itu kita bisa kendalikan gitu ya. Kita bisa kembali kepada makna orang yang berhijab itu tujuannya untuk menutup dirinya gitu, menjaga dirinya gitu ya, dan menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak mungkin kita akan melihat orang yang berhijab atau berjilbab tapi telanjang seperti kata Nabi gitu ya. Ya. Itu nggak mungkin ada di kita lihat, karena hijab itu sebagai penutup. Tapi kalau sekarang kita lihat kan fenomenanya banyak, laki-laki juga ya banyak gitu ya hasratnya. Nah ini yang keran-kerannya jadi harus ditutup. Gimana nutupnya? Ya Ramadan gitu, cuma Ramadan yang bisa. Dan gimana kita bisa nutup bareng semua ini? Ya persiapan dari sekarang, ngaji yang banyak, supaya kemudian kita waktu di bulan suci Ramadan nggak baru mulai gitu. Tapi sekarang udah lewat ya. Jadi sudah mepet Ramadan ya. Nah, mungkin yang bisa dilakukan aja ibadah sunnah ditambah dari sekarang gitu ya, supaya kemudian tadi kita bisa berlari. Jihadul akbar itu artinya perang yang besar melawan, atau jihad bersungguh-sungguh yang besar untuk melawan diri kita, hawa nafsu kita, supaya kita nggak terjebak dengan dunia posmo ini gitu yang menjerat kita dan nggak bisa bikin kita keluar. Cuma Ramadan yang bisa. Wallahu a'lam bishawab. Kalau belum paham mungkin masih. Kayak Pak San, gimana San? Alhamdulillah bisa. Oke, silakan kembali kawan-kawan yang ingin bertanya lagi. Silakan Akmal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini buat Bang Bangkit ataupun dari materi ini, mungkin bukan minta ini ya, bukan bertanya, tapi meminta pendapat. Apakah dari zaman sekarang ini kan banyak terjadi FOMO gitu kan, entah tadi dari Bang Bangkit menjelaskan tentang jilbab ataupun yang sebagai macam dari bentuk aktivitas zaman sekarang. Itu ini masalah banyak. Nah, jadi masalah pacaran ini mungkin minta pendapat dari Bang Bangkit, atau dari pacaran sendiri, ataupun dari mereka yang melakukan pacaran di bulan Ramadan, meminta untuk memutus hubungannya sementara gitu Bang. Apa pendapat dari Bang Bangkit sendiri? Ya sekian aja. Bismillah. Ya buat Akmal ya. Pertanyaan yang, mohon maaf tadi ada suara kurang mengganggu. Siap. Saya simpulkan pertanyaannya. Intinya bagaimana pendapat atau pandangan saya
dengan orang-orang yang pacaran, kemudian di bulan Ramadan itu berhenti sebentar, habis itu lanjut lagi setelah Ramadan ya. Ya, jawaban saya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, mudah-mudahan diberikan taufik dan hidayah. Ya, jelas ya, pacaran nggak boleh lah. Itu apa ayatnya jelas ya, wala taqrabuz zina, nggak boleh. Dan kalau ada apa namanya ulama yang memperbolehkan, salah lah. Jadi nggak boleh. Dan ya tentu ya kalau misalkan ada apa namanya hubungan antara laki-laki dan perempuan, ya itu udah ada koridornya di dalam Islam, ada tujuannya, ada arahnya gitu ya, dan udah ada guidelines-nya gitu ya. Dan tujuannya apa sih sebetulnya kita diatur oleh Islam itu ya, ada maqasid syariah. Dan teman-teman pasti kalau di kampus sudah sering nih membahas tentang maqasid syariah, nah atau tujuan pelaksanaan syariah. Nah ini nih nggak ada nih di agama lain, di tempat-tempat lain nih nggak ada nih ajaran maqasid syariah ya, value ini gitu ya. Jadi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Quran, melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, lewat perkataan di dalam hadis ya, tujuannya untuk menjaga ya ada 5 itu gitu ya. Menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta ya. Karena apa ya? Perbuatan pacaran itu mendekatkan pada zina, dan zina itu akan mendekatkan pada kerusakan ya, kerusakan diri, kerusakan akal. Ya itu tadi ya. Jadi berhenti sebentar ya. Ya itu cuma apa namanya? Ya main-main aja gitu ya. Nggak serius gitu lah. Jadi ya berhentilah, fokuslah sama dirinya sendiri dulu sampai kamu siap, sampai kamu matang, baru kamu tadi fokus untuk mencari jenjang berikutnya. Kemudian itu ya, wallahu a'lam bishawab. Oh ini Bang, terima kasih atas pendapatnya. Siap. Oke, silakan lagi. Siapa yang mau bertanya? Swanto. Tadi ada di komentar Bang, ada yang nanya Ana Bang. Mana ya? Ana. Izin bertanya Bang, kan pada saat Ramadan setan dibelenggu ya, tapi kenapa masih banyak manusia yang berbuat maksiat, bahkan melebihi setan? Baik, ini sama ya. Jadi memang kalau di apa namanya di dalam Quran surah An-Nas ya, kan di situ tuh dijelaskan bahwa godaan atau setan itu ya, godaan itu datang dari setan, dan setan itu terdiri dari 2, minnal jinnati wan nas ya, jadi dari jin dan golongan manusia. Dan tadi manusia itu ditutup potensi untuk hasratnya di bulan suci Ramadan, tetapi jiwanya ya itu kembali ke kehendak manusia masing-masing, sehingga kemudian akan kontrolnya kembali lagi ke manusia tersebut. Dan kalau kemudian kita tadi ya, perintahnya kan untuk orang-orang yang beriman ya, ya karena apa, banyak orang-orang yang tidak menjalankan ya siam ini gitu ya, yaitu tadi orang-orang yang masih terjebak pada hasrat tadi gitu. Orang-orang yang tapi kita tidak apa namanya judgement atau kemudian kita jauhi gitu ya. Ini adalah ladang dakwah kita untuk kemudian mengajak sebanyak mungkin orang tadi ya, di cerita tadi sekelompok orang ya, kalau kita coba ajak semuanya akan jauh lebih sulit. Mungkin sampai di akhir pun tidak semua orang akan sampai pada titik itu. Tetapi yang Allah nilai bukan hasilnya,
tapi apa upaya kita untuk mengajak orang-orang untuk kembali ke tujuan yang benar gitu. Nah ini yang jadi kembali ke tujuan atau kewajiban kita gitu ya. Ya jadi ya kalau misalkan di bulan Ramadan ada yang kayak gitu ya didoakan gitu ya, mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar gitu ya, diajak, dan ya mudah-mudahan tidak semakin parah lagi gitu, karena di bulan suci Ramadan aja kayak gitu, apalagi di bulan yang biasa kan. Nauzubillah, semoga tidak terjadi pada kita semua yang ada di forum ini. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari godaan syaitan. Mudah-mudahan kita mampu menjalankan dan memaksimalkan bulan suci Ramadan ini dengan penuh sukacita dan semangat, sehingga kemudian kita mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Wallahu a'lam bishawab. Oke, satu lagi, satu. Iswanto silakan. Habis itu kita, ayo. Suaranya enggak jelas, Panto. Oke, kalau sekarang suara saya apakah sudah terdengar dengan jelas? Sudah. Apakah sudah ya? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya mau bertanya, gimana cara mengatasi ini, terutama untuk pribadi diri sendiri ya, itu perasaan apa ya, bahkan dari kajian lain gitu kan, wah jangan jadi gelas yang kosong, nanti kalau datangnya ke tempat yang benar keisi dong, harus ada filternya. Oke, jadi itu selalu ada hal-hal yang membantah gitu loh. Nah, cara mengatasi hal-hal gitu tuh seperti gimana gitu loh. Nah, itu kan membuat kita tuh jadi apa yang namanya ya, kalau jadi kayak merasa lebih itu loh. Nah, itu kan yang nggak baik sebenarnya kan. Nah, itu gimana itu? Ya mungkin bahasa saya itu kurang tertata dengan rapi. Ya mohon maaf. Ya mungkin mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ya mungkin itu saja, moderator Kak Masrul dan pengisi acara ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Baik, bismillah, saya coba jawab ya, bentar. Tadi yang pertama ini tentang motivasi. Saya malah membedah ini jadi dua kemungkinan pertanyaannya ya. Kemudian tadi yang gelas kosong ya. Gelas kosong. Jadi yang pertama adalah motivasi, yang kedua adalah soal gelas kosong. Tadi kita selalu ada jawaban untuk bantah. Yang pertama soal motivasi ya. Memang ya, saya juga termasuk bagian dari, sama seperti Iswanto juga, bahwa ketika mendengar banyak motivasi, apalagi motivasi yang saya kira nggak berdasar ya. Ayo semangat, ayo makanya kerja keras, makanya apa. Nah, saya juga tipe orang yang tidak mudah percaya dengan motivasi dan cenderung tidak suka juga dengan motivasi gitu ya. Tetapi memang pada akhirnya di beberapa kesempatan saya cari apa yang bisa membuat saya termotivasi. Jadi ada masanya saya dengar motivasi juga, Allah ini orang cuma ngomong aja gitu ya. Tapi ada juga di beberapa saat saya dengerin orang itu. Saya cari orangnya bahkan di mana. Apa titik temunya? Kalau di penelitian itu variabel pemoderasi. Nah, apa sih yang menjadi titik kita itu mau dengerin motivasi sama mau enggak? Yang pertama ngelihat orangnya pasti. Siapa yang mau kita dengerin gitu ya. Meskipun memang ada
makalah ya. Jadi kita tuh dengerin apa yang dibicarain, jangan dengerin siapa yang ngomong. Tapi di era seperti sekarang itu otoritas sangat penting. Karena orang semua ngomong. Orang postmo ini itu menyebabkan ada istilahnya post-truth. Orang itu tidak orang tuh bisa semua ngomong, asal ngomong aja gitu ya. Kita lihat konten kreator bicara tentang makroekonomi, orang bicara tentang tafsir Quran gitu ya. Padahal konten kreator gitu ya. Tiba-tiba ada orang debat, Gus Baha, ada orang kedebat, Ustadz Khalid Basalamah, ada orang debat siapa. Nah, orang debat-debat ini kan emang antum siapa gitu loh, mau debat-debat kiai-kiai, ustadz, ulama. Nah, jadi kalau orang-orang hanya konten kreator yang nggak punya latar belakang pendidikan yang jelas, latar belakang kerjaan yang jelas, ya cuma ngomong aja gitu. Makanya kalau saya cari otoritasnya. Kalau orang yang otoritatif yang ngomong, Gus Baha yang ngomong, apa yang diomongin kita telan semua gitu ya. Mau dia ngomong apa juga ya kita catat semua gitu. Mau itu kita bertentangan kayaknya enggak deh. Oh bener dia orang Gus Baha yang ngomong gitu ya. Nah itu otoritas. Ada orang yang otoritatif. Nah yang kedua soal berpikir apa namanya tadi gelas kosong, terus kemudian ada bantahan. Itu setiap hari juga saya lakukan gitu ya. Jadi saya sama juga sama Iswanto. Dan itu adalah hal yang bagus. Makanya saya tadi bilang itu memposisikan gelas kosong ini adalah artinya menyiapkan wadah untuk ditampung. Teman-teman itu harus punya wadah yang lebih besar lagi. Ini kayak tekonya gitu ya. Sementara ini gelas yang ini yang mau dibawa untuk isi belajar nih, ikut kajian nih, gelas ini aja gitu ya. Supaya bisa masuk. Teman-teman, apa yang saya sampaikan 1 jam bahkan lebih sampai jam segini ini, kemungkinan yang bisa teman-teman terima pasti beda-beda masing-masing orang nih. Ada 48 orang yang ada di sini. Ada yang mungkin dapat 50%, ada yang 80%, ada yang mungkin cuma 20%. Itu tergantung apa? Tergantung gelas, tergantung kapasitas teman-teman itu tadi. Tentu teman-teman pasti punya teko lagi di belakangnya gitu ya. Tapi ini untuk memudahkan teman-teman menyiapkan diri untuk memasuki satu majelis yang baru. Untuk supaya teman-teman bisa nerima nih gelas teko dari saya. Kalau misalkan saya nuangin teko nih, gelasnya teman-teman udah penuh, ya tumpah sisanya gitu ya. Jadi nggak bisa masuk. Nah, entah misalkan nanti ini dari gelas teman-teman ini saya kasih teko, saya kasih air, terus teman-teman bawa tekonya lagi, kayaknya nggak bener deh, kayaknya ini air comberan deh. Ya udah teman-teman tinggal habiskan dengan air teko yang teman-teman punya. Dan saya juga di awal tadi sudah menyampaikan dalam teori gelas kosong tadi. Gelas kosong tuh hanya untuk mengambil atau menerima apa yang saya sampaikan. Soal filtrasi itu harus teman-teman lakukan di akhir saya memberikan materi, siapapun yang ngasih materi. Kecuali orang-orang yang otoritatif tadi. Kalau misalkan saya tanya agama, saya tanya tafsir, Gus Baha jelaskan tentang tafsir, saya percaya karena beliau otoritatif. Tapi kalau influencer, ya harus barrier-nya atau bentengnya itu banyak, critical thinking-nya itu banyak gitu ya. Nah itu yang tadi, otoritatif tadi ya. Kita harus berpikir kritis, betul, harus berpikir kritis. Gelas kosong tadi harus cuma buat nampung, tapi isinya comberan, isinya madu, ini kan teman-teman yang menilai nanti. Apa yang saya sampaikan, apa yang dosen antum sampaikan, apa yang diskusi dari teman-teman semua sampaikan, teman-teman tetap punya. Tapi kalau teman sudah gelasnya udah diisi penuh duluan, nggak nerima gitu ya, mungkin ada sisi kebenaran dari, misalkan nih saya bilang Ramadan itu sangkakala kematian postmodernisme, masa gitu ya. Nah kalau udah masa atau nggak percaya duluan, nggak dapat apa-apa deh gitu ya, karena gelasnya udah penuh. Oh ya udah teman-teman, nggak ada masalah, buat saya nggak ada masalah, teman-teman udah punya keyakinan masing-masing, nggak ada masalah. Tapi
Kalau teman-teman tadi udah ngosongin gelas, teman-teman coba nih dipikir. Iya ya, sebetulnya di Posmo ini menjerat kita. Oh iya ya, kita tuh cuma punya Ramadan loh. Satu-satunya senjata yang bisa kita gunakan seluruh pelajaran yang kita punya. Seluruh ajaran agama yang ada di muka bumi ini. Gak ada lain yang punya kecuali Ramadan, kecuali Islam. Yang punya alat untuk menyerang Posmo. Sekarang agama-agama hancur semua karena Posmo ini. Coba kalau kita ke Bali, Dewa Siwa dipermainkan. Kalau kita ke Barat, ke Eropa, salib itu dipakai konser sama orang-orang. Coba kalau di Islam, Al-Quran dibakar, seluruh umat Muslim itu nggak kebakar semua rasanya. Jadi itu ya, Islam ini satu-satunya agama yang sekarang lagi diperangi. Misalkan nih saya bicara tentang itu. Jadi silakan teman-teman filtrasi semua apa yang saya sampaikan. Jangan telan, apalagi teman-teman baru melihat saya ya. Mungkin kalau Masrul, Ana, Anwar, beberapa teman-teman di sini ya, kita udah ketemu, udah sering diskusi. Jadi tentu lebih paham, lebih kenal. Kalau teman-teman yang baru ketemu saya mau difiltrasi semua. Jangan telan mentah-mentah apa yang saya sampaikan. Pikirkan kritis, benar atau salah. Teman-teman yang ambil kendali atas diri teman-teman. Yang penting ya itu tadi, kembali ke diri teman-teman masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Mungkin untuk sesi tanya jawabnya sampai di situ saja. Selanjutnya silakan kepada kawan-kawan semua untuk on cam. Kita sesi foto bersama dulu.